Salam semangat untuk Bapak Ibu Guru hebat. Saya Yulina Paradiba Limbong, Guru kelas di SD Negeri 105265 Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bapak, Ibu, dalam proses pembelajaran, kita harus memahami bahwa peran refleksi sangat penting bagi perkembangan peserta didik. Yang sering kita lakukan adalah melakukan refleksi kognitif. Contoh refleksi kognitif yakni setelah selesai pembelajaran, kita mengajak peserta didik untuk menceritakan kesulitan yang mereka hadapi saat mempelajari materi pelajaran tertentu. Lalu, kita memberi umpan balik berupa solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Namun, seringkali kita melupakan refleksi non-kognitif. Apa itu refleksi non-kognitif? Refleksi non-kognitif adalah refleksi atas tindakan baik dan tidak baik yang dilakukan oleh peserta didik yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi belajar dan hubungan sosialnya. Bapak, Ibu Guru, akhir-akhir ini kita sering mendengar kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah yang berdampak pada kondisi psikis peserta didik. Bullying adalah perilaku menindas yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara emosional, fisik, maupun seksual. Banyak hal yang bisa menyebabkan bullying, mulai dari pengaruh pergaulan yang tidak baik hingga kurangnya empati. Bullying dapat menimbulkan trauma psikologis baik pada korban maupun pelaku. Sebagai guru, kita harus lebih peka mengamati perilaku peserta didik di sekolah untuk mencegah terjadinya bullying. Berkaitan dengan hal tersebut, pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya, saya menemukan solusi untuk memberi penguatan refleksi peserta didik dalam hal non-kognitif. Proyek dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya memiliki pemahaman mengenai kesejahteraan fisik dan mental baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Peserta didik diajak untuk membangun kesadaran dan keterampilan diri dalam memelihara kesehatan fisik dan mentalnya. Saya menemukan ide untuk membuat produk celengan kebaikan. Tujuan dibuatnya celengan kebaikan adalah untuk menjadi wadah bagi peserta didik menyimpan hasil tulisan refleksinya yang sebelumnya ditulis di secari kertas yang berisi tindakan baik dan tidak baik yang dilakukan mulai dari berangkat sekolah hingga selesai proses pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan untuk celengan ini? Jadi setiap hari kalian isi dengan apa? Dengan satu perbuatan baik dan satu perbuatan buruk yang merugikan orang lain. Loh, kenapa perbuatan buruk juga dimasukkan ke dalam celengan kebaikan? Karena bertujuan untuk memperbaiki perbuatan yang buruk itu. Itu jadi evaluasi buat kamu. Sudah? Jadi itu nanti disimpan. Jadi gini dia bentuknya. Dalam satu lembar, misalnya kalian ambil kertas seperti ini. Pokoknya dia potongan lah seperti ini. Lalu udah kalian tuliskan perbuatan baik. Tanggal, hari ini tanggal berapa? 19 September. Nah, tanggal 19 September, satu perbuatan baik yang sudah kulakukan. Apa saja? Misalnya satu ya, membuang sampah yang saya lihat di halaman sekolah. Meskipun bukan di depan kelas saya, itu kebaikan nggak? Kebaikan? Tulis, saya mengambil sampah meskipun bukan di depan kelas saya. Meskipun di depan kelas orang lain, saya tetap mengambil sampah itu dan membuangnya ke tong sampah. Itu contoh satu. Kemudian yang kedua, perbuatan buruk yang merugikan orang lain. Contohnya satu, saya mengejek nama orang tua teman saya. Itu kalian tulis. Celengan kebaikan dibuat oleh peserta didik dengan bahan kertas karton bekas, dilapisi kertas kado, dan pengerjaannya dilakukan secara bergotong royong di sekolah.
Peserta didik menciptakan kreasinya sendiri supaya celengan tersebut terlihat menarik. Setelah semua celengan selesai dibuat, diletakkan di pojok ruang kelas dan ditata dengan rapi. Setiap hari, setelah selesai proses pembelajaran di kelas, peserta didik menuliskan hasil refleksinya di secarik kertas. Selanjutnya, hasil refleksi yang sudah ditulis tersebut dibacakan di depan kelas. Satu hal yang menjadi tantangan bagi guru adalah mendorong peserta didik untuk berani membacakan hasil refleksinya di Guru memberi pengertian kepada peserta didik bahwa dengan menceritakan tindakan baik dan tidak baik di depan teman-temannya, peserta didik dilatih untuk berbagi hal-hal yang layak dan tidak layak dilakukan, dan ini akan menambah wawasan mereka tentang pentingnya berbuat kebaikan dan memperbaiki kesalahan. Secara tidak langsung, tindakan ini dapat mencegah terjadinya bullying karena sudah terbangun kesadaran untuk berbuat baik di dalam diri peserta didik. Guru memberi umpan balik kepada peserta didik setelah mereka selesai menceritakan refleksinya. Tanggal 3 Oktober 2023, perbuatan baik saya memberi akikah di kelas. Perbuatan tidak baik, saya memukul Mesa. Udah minta maaf belum? Udah dimaafin, Mesa? Oke, mantap ya. Tepuk tangan untuk Jaskia. 3 Oktober 2023, kebaikan saya membuang sampah ke tempatnya. Keburukan saya mengganggu Rahmat menulis dan bilang kalau kepala Rahmat botak. Oh, kamu mengejek botak. Udah minta maaf? Oh, belum. Tapi perbuatan baiknya tadi apa? Buang sampah pada tempatnya. Oke, nanti minta maaf ya sama Rahmat ya. Oke, tepuk tangan untuk Habib. Ya. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, peserta didik terlihat percaya diri menyampaikan hasil refleksi di depan teman-temannya dan respon antar peserta didik cukup baik. Peserta didik yang lain mendengarkan dengan seksama saat temannya bercerita di depan kelas. Mereka saling terbuka akan tindakan baik dan tidak baik yang sudah dilakukan. Hal tersebut tentu memberi pengalaman belajar yang mengesankan bagi setiap peserta didik karena menambah wawasan mereka tentang hal-hal yang dilalui oleh teman-temannya. Apa yang dialami oleh satu orang mungkin tidak dialami oleh yang lain. Inilah yang membuat mereka saling belajar untuk memperbaiki kesalahan dan memupuk kebaikan yang telah dilakukan. Selain itu, terjalin ikatan kekerabatan yang lebih erat antar peserta didik saat melalui proses tersebut. Hal ini sangat efektif untuk mendukung gerakan anti-bullying di lingkungan sekolah. Menurut saya, celengan kebaikan itu bermanfaat karena saya bisa menyadari kesalahan saya dan akan memperbaikinya di hari-hari berikut. Dari celengan kebaikan, saya dapat berbagi kebaikan dengan teman-teman saya dan saya bisa mendapat cerita-cerita yang bisa membangun diri saya. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, demikianlah praktik baik yang telah saya laksanakan di SD Negeri 105265 Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan topik celengan kebaikan. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu dalam mencegah terjadinya bullying di sekolah kita masing-masing. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.